Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membahas komik baru yang berjudul Mengambil Alih Akademi dengan Bermodalkan Sebuah Pisau. Komik ini bergenre action, drama, fantasi, dan juga school life. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, mari saja kita mulai ceritanya. Tapi sistem juga menjelaskan jika GM telah mengganggu Wardline 06, dan karena banyak yang tidak diketahui di sana, Gyoma pun tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Sesaat setelahnya, tiba-tiba suasana di sana menjadi hening, dan sistem memberitahu bahwa rank musuh terlalu tinggi dan level Gyoma terlalu rendah. Meski Gyoma sekarang masih belum memenuhi syarat, namun sistem bertanya apakah Gyoma masih ingin melanjutkannya. Berpikir jika situasi ini adalah petunjuk dari Blessing Sword God miliknya, Gyoma yang tidak mempunyai pilihan lain, dia pun langsung menyetujui permintaan tersebut. GM mengkonfirmasi pilihan Gyoma dan dia melakukan penyesuaian dan juga konversi Wordline Code. Tapi secara tiba-tiba, sebuah retakan dimensi terjadi dan memperlihatkan banyak benang merah secara bersamaan. Gyoma sadar jika situasi ini sama persis seperti pertama kali saat dia mengaktifkan Blessing Sword God pada hari pertama akademi. Namun mau bagaimanapun juga, dia sangatlah penasaran dan ingin mencari tahu apa yang ada di hadapannya. Namun sedikit lagi hingga dia mencapai objek tersebut, secara tiba-tiba ada suara yang meminta Gyoma untuk segera bangun, dan pada saat itu muncul sosok tangan yang juga menghentikannya. Sistem menjelaskan, dikarenakan adanya gangguan dari eksternal, GM telah menunda pertemuan mereka. Namun GM juga meninggalkan sebuah pesan, yaitu potong dan lukai apapun itu. Setelah kalimat itu disampaikan, Gyoma pun langsung terbangun dari tidurnya. Sesaat Saki mengomel kepada Gyoma, padahal pria itu selalu menegur dirinya karena kebanyakan tidur. Tapi malah tidak disangka, pria itu juga ikut tertidur di dalam kelas. Namun Saki juga sempat terkejut karena situasi yang sangat tidak terduga muncul yang disebabkan oleh Gyoma yang menangis. Dan sekarang, cerita berganti di taman. Gyoma memikirkan kejadian sebelumnya. Dia yakin jika dirinya memang bermimpi, tapi masalahnya dia sama sekali tidak mengingat tentang mimpi tersebut. Namun sesaat setelah itu, ketiga anggota party yang sebelumnya, mereka datang menemui Kang Gyoma. Pada saat ini, Wipon membahas tentang dugaan orang dalam yang sedang mengincar Gyoma. Namun karena penjelasan pria itu yang bertele-tele, itu membuat Saki marah dan menyuruh Wipon untuk menjelaskannya langsung ke intinya. Saki juga menyinggung jika sikap Wipon yang seperti ini yang membuat pria itu tidak dapat juara kelas. Dan tidak perlu dijelaskan lagi karena akhirnya kedua orang ini pun ribut. Namun karena Chloe yang sedikit menjaga jarak dari mereka, itu membuat Gyoma khawatir kepada wanita itu. Namun Chloe menjelaskan bahwa dia saat ini sedang terkena demam, dan karena hal itulah dia sedikit menjauh dari mereka. Saki, sepertinya kau sudah tahu, tapi situasinya sekarang jadi lebih rumit. Aku sudah mencoba untuk mencari tahu, tapi pada akhirnya aku tidak mendapatkan apapun. Akan tetapi, karena Gyoma memanggil dirinya dengan nama Saki, sekali lagi wanita itu menekankan kepada Gyoma untuk memanggilnya dengan nama Ryojo. Namun karena wanita itu yang sangat memaksa, pada akhirnya Gyoma sama sekali tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti keinginan wanita itu. Namun Wipon mengulas kembali semua informasi yang telah mereka dapatkan. Pertama, mereka tahu jika Dewan Akademi
saat ini sedang mengincar Kang Gyoma. Kedua, mereka juga telah mendapatkan deskripsi dari instruktur wanita yang mereka cari. Namun mengenai instruktur wanita itu, Saki memberitahu bahwa dia seperti pernah bertemu dengan wanita itu. Dan karena yakin akan hal ini, Saki meretas keamanan dan memeriksa semua orang, mulai dari kepala instruktur hingga asisten. Meski berhasil menemukan seseorang, tapi anehnya, Saki tidak bisa mengkonfirmasi identitas dari wanita itu. Meski dia berhasil membobol keamanan, namun Saki menjelaskan bahwa dia juga harus menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Karena akademi ini, mereka juga memiliki keamanan tingkat tinggi. Sekarang Gyoma jadi mengerti bagaimana bisa wanita itu mendapatkan nomornya. Namun karena mereka telah mencapai jalan buntu akan situasi ini, secara tiba-tiba Wipon memberikan sebuah usulan untuk membuat sebuah klub. Saki menjelaskan, di Akademi Jokuin, klub mendapatkan hak istimewa untuk bepergian dan juga mendapatkan pendanaan. Salah satu keistimewaannya yaitu klub dianggap sebagai semi-resmi dari Akademi Jokuin. Tapi secara tiba-tiba, Wipon yang sedang semangat, dia langsung menutup mulut Saki. Dia juga menjelaskan, dengan menjadi anggota saja, mereka akan berada di bawah perlindungan Akademi. Saki juga membenarkan hal itu. Bagi mereka yang memiliki musuh di luar dan di dalam, klub akan menjadi perisai berlapis dua untuk mereka. Gyoma berkata di dalam hati, salah satu kunci utama di Miracle Blessing M yaitu klub sistem. Akademi adalah settingan dari game yang dilengkapi fitur untuk mendekorasi ruang, mengundang karakter, membangun hubungan, dan lain-lain. Fitur wajib bagi game otaku dan digunakan untuk memeras dompet player hingga kering, yaitu hosting game. Dan siapa sangka jika sistem itu akan jadi sangat berguna. Wipon menjelaskan bahwa untuk mendirikan sebuah klub, mereka setidaknya harus memiliki 5 anggota dan mengirimkan proposal pembentukan klub. Namun karena di sini hanya ada 4 orang, jadi mereka kekurangan 1 orang lagi. Namun sebelum itu Gyoma bertanya, apakah mereka benar-benar mau bergabung ke dalam klub. Tapi dengan penuh keyakinan, Wipon memberitahu bahwa dia akan bergabung. Dan untuk kedua wanita itu, mereka juga akan bergabung. Bagi Chloe, jika itu menyangkut Kang Gyoma, dia pasti akan membantu. Dan untuk Saki, karena dia mempunyai hutang budi sewaktu di dungeon, jadi dia akan membalasnya dan bergabung bersama mereka. Setelah semua orang setuju, sekarang mereka membahas nama untuk klub. Chloe mengajukan sebuah nama, yaitu Memories of Assassination. Namun karena nama itu terlalu mencolok, pada akhirnya beberapa orang tidak menyetujuinya. Namun sebaliknya, Saki mengajukan beberapa nama. Namun sayangnya, nama-nama yang dia sebutkan, semua itu hanya asal-asalan. Namun saat semua orang buntu akan hal ini, secara tiba-tiba Gyoma memberikan sebuah ide dan menyarankan nama klub travel. Meski sempat ragu akan hal ini, namun tidak disangka jika semua setuju akan nama klub travel. Namun masalah yang tersisa, yaitu mereka harus mencari pembimbing, dan posisi itu harus diisi, setidaknya dengan seseorang yang sekelas dengan profesor. Chloe menyarankan agar Profesor Demian mengisi posisi tersebut. Namun Wipon tidak setuju. Meski tidak ada yang lebih baik dari Profesor Demian, namun profesor itu selalu sibuk. Meski di akademi memiliki 500 staf, namun hanya ada 30 orang yang profesor. Dan jika dikerucutkan lagi sampai instruktur tahun pertama, maka hanya ada tersisa 10 orang. Bagi Saki hal ini penuh kontradiksi. Meski akademi mendukung aktivitas klub, namun di lapangan itu malah sebaliknya. Karena yang mereka butuhkan profesor atau setingkat di atasnya. Gyoma pun memiliki sebuah saran, dan dia menunjukkan layar HP-nya kepada semua orang.
Namun siapa sangka, hal ini malah membuat semuanya terkejut. Dan cerita pun berakhir. Untuk komik Kang Gyoma, kemungkinan akan Mimin upload 1 minggu 1 kali jika translatean bahasa Indonesianya lancar. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.